Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil analisis data kami yang berjudul Analisis Daun Data Jeruk dan Daun Maja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadifana Fauzan. Perkenalkan, nama saya Arif Fadil Hasibuan. Perkenalkan, nama saya Rof Muhammad Firdaus. Perkenalkan, nama saya Andika Arya Saputra. Perkenalkan, saya Gilar Saputra. Ya, untuk pendahuluan, yaitu kebutuhan manusia yang kian meningkat, terutama di bidang pertanian dan industri, mendorong perkembangan pemanfaatan sumber daya alam. Dua jenis daun yang berpotensi besar untuk dikembangkan dalam berbagai aplikasi, baik sebagai bahan baku obat tradisional, herbal, atau kosmetik, maupun pengolahan pangan adalah daun jeruk dan daun maja. Salah satu aspek yang sangat penting untuk dianalisis dalam penelitian ini adalah besar ukuran daun, yaitu ukuran panjang, lebar, dan diagonal. Ukuran daun jeruk cukup bervariasi pada setiap jenisnya dan mengikuti iklim, lingkungan tempat tumbuh. Daun tersebut berbentuk lonjong dengan ujung meruncing, bersifat monofil pada cabang, atau berbentuk spiral dan termasuk dalam kelompok daun yang sempit. Sebaliknya, daun maja lebih cenderung memiliki ukuran daunnya agak besar, berbentuk bulat telur atau jorong, lebar di tengah, dan jauh lebih tebal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data terkait ukuran daun jeruk dan daun maja, mencakup parameter fisik seperti panjang, lebar, dan diagonal daun. Dengan menggunakan pendekatan analisis data yang komprehensif, laporan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang karakteristik fisik daun jeruk dan daun maja, serta mendukung pengembangan produk berbasis sumber daya lokal. Berikutnya bisa dilanjut. Oke, kita akan melakukan analisis data tersebut menggunakan R. Analisis data ukuran daun jeruk dan daun maja dapat dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dan bahasa pemrograman R yang diperlengkapi dengan beberapa pustaka pendukung. Jadi untuk pertama kita akan melakukan import data Excel terlebih dahulu. Untuk pengimportannya bisa kita klik import dataset from Excel, lalu kita browse. Di sini kita bisa cari aja datanya. Kalau sudah kita klik import, oke, di sebelah sini datanya sudah masuk. Untuk langkah pertamanya kita install beberapa package yang dibutuhkan. Yang pertama dari di first, ggpubr sama ggplot 2. Oke, jika sudah selesai, kita akan baca library dari package tersebut. Oke, setelah selesai, kita akan membuka data daun maja dan jeruk tersebut tadi. Apakah sudah masuk atau belum? Jika sudah, kita lanjutkan programnya. Untuk pada program hit, kurung buka data daun maja dan jeruk, kurung tutup. Dia akan membuat output pada konsol seperti ini. Lalu kita akan menyeleksi kolom numerik. Jadi kita akan mengambil data tadi ini, tapi kita hanya akan mengambil nilai numeriknya saja. Kita akan run pada bagian library dplyr. Lalu data daun numerik, data daun maja dan jeruk, persen lebih besar persen, select if is numerik. Oke, setelah itu kita buka programnya. Nah, di sini terlihat untuk outputnya pada bagian jenis akan hilang. Lalu kita akan summary datanya. Di sini terdapat nilai minimal, tulisan kuartil 1, median, mean, kuartil ketiga, dan nilai maksimal. Lalu kita cari korelasi dari setiap baris dan kolom. Contohnya pada panjang daun dan panjang daun dia akan bernilai 1, lebar daun dia akan bernilai 1. Untuk korelasi paling tinggi dia ada di nilai 1.
dan korelasi yang paling rendah dia ada di minus 0,34. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Andika. Oke, selanjutnya ada visualisasi distribusi. Membuat histogram untuk memvisualisasikan distribusi panjang, lebar, dan diagonal daun. Kodenya berupa library core plot. Lalu kita di run. Oke, library sudah di run, tinggal core plotnya yang di run. Nah, ini adalah hasil dari visualisasi. Ini adalah visualisasi core plot dari data daun maja dan jeruk. Oke, lalu setelah itu ada visualisasi multidimensi, yaitu visualisasi panjang, lebar, dan diagonal daun dihitung menggunakan metode Pearson. Kodenya berupa library size. Tapi sebelum itu kita install package-nya dulu. Oke, di run. Kita run lagi. Nah, ini adalah hasil dari korelasi visualisasi multidimensi dari panjang, lebar, dan diagonal daun menggunakan metode Pearson. Mungkin izin menambahkan ya, di sini selain ada korelasi kita juga ada scatter plot dan juga histogram. Dan untuk data lebih jelasnya akan kita program visualisasikan satu-satu. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Harap. Sarap. Oke, untuk yang keenam ada hitung histogram. Membuat histogram untuk 3 variabel numerik yang mewakili dimensi daun, panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Fungsi histogram digunakan untuk menampilkan distribusi frekuensi dari nilai-nilai setiap variabel, mengidentifikasi pola distribusi data seperti apakah data simetris, miring, atau outliner. Dengan kode sebagai berikut. Untuk histogram pertama itu berupa panjang daun. Oke, dengan histogram pertama dengan visualisasi data daun numerik itu. Dan untuk histogram pertama ini merupakan histogram dari panjang daun, yang kedua ini dari lebar daun, yang ketiga ini dari diagonal daun. Selanjutnya Mas Arif, silakan selanjutnya. Oh, baik. Untuk selanjutnya itu kita akan menghitung scatter plotnya. Ada 2 scatter plot lainnya yang serupa, tetapi menggambarkan hubungan antara panjang daun dengan diagonal daun yang berupa titik merah, lebar daun dengan diagonal daun dengan titik hijau. Scatter plot digunakan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara dimensi. Misalnya, apakah ada korelasi positif, negatif, atau tidak ada korelasi. Berikut apanya? Oke, berikut dengan plotnya. Tolong Mas, plot pertamanya, gambarnya. Dari plot pertama ini kita bisa melihat hubungan antara panjang daun dan lebar daun dan yang menunjukkan pola yang cukup menyebar sesuai dengan korelasinya yang semakin tinggi dengan korelasi lemah itu 0,28. Dengan plot kedua ini hubungan antara panjang daun dan diagonal daun menunjukkan pola garis lurus sesuai dengan korelasi yang sangat kuat, yaitu 0,99. Plot ketiga.
Plot ketiga ini hubungan antara lebar daun dan diagonal daun juga cenderung menyebar sesuai dengan korelasi lemah yaitu 3,30. Oke, dan cara untuk selanjutnya itu menghitung korelasi. Menghitung korelasi person antara dimensi-dimensi daun. Korelasi memberikan informasi tentang kekuatan hubungan nilai absolut mendekati 1, berarti hubungan yang kuat. Arah hubungan nilai positif yang menunjukkan hubungan langsung, negatif menunjukkan hubungan terbalik. Hasil korelasi membantu mengevaluasi apakah perubahan pada satu dimensi daun berkaitan dengan perubahan dimensi lainnya. Em, dengan kesimpulannya yaitu visualisasi ini mengonfirmasi hasil korelasi sebelumnya, terutama hubungan kuat antara panjang dan diagonal daun. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Nadib. Ya, untuk selanjutnya yaitu membuat box plot untuk membandingkan distribusi panjang daun berdasarkan jenis daun jeruk, yaitu daun jeruk atau maja. Untuk kodenya yaitu sebagai berikut: unik, data daun maja, dan jeruk. Pada data ini kita mencari tahu terlebih dahulu ada berapa jenis. Seperti pada output tersebut ada daun jeruk dan juga daun maja. Silakan Mas Adip, lanjutkan box plotnya. Kita akan membuat box plot untuk panjang daun panjang daun menurut dua jenis tersebut. Ini untuk hasil box plot dari daun jeruk dan juga daun maja, yaitu pada panjang daun. Lalu selanjutnya, ini adalah visualisasi box plot untuk lebar daun. Dan berikutnya lagi ini adalah visualisasi box plot dari diagonal daun. Oke, silakan berikan kesimpulannya. Baik, untuk analisis data ya seperti itu. Ya, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan R, beberapa temuan penting dapat disimpulkan, yaitu pertama, distribusi ukuran daun. Histogram menunjukkan distribusi panjang, lebar, dan diagonal daun dengan pola yang bervariasi antara daun jeruk dan daun maja. Sebagian besar data menunjukkan distribusi normal dengan beberapa outlier yang mencerminkan variasi alami dalam ukuran daun. Yang kedua, hubungan antar dimensi. Scatterplot menggunakan adanya hubungan positif yang kuat antara panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Hal ini didukung oleh koefisien korelasi Pearson yang tinggi. Korelasi antara panjang dan lebar daun lebih kuat dibandingkan dengan dimensi lainnya. Yang ketiga yaitu perbedaan berdasarkan jenis daun. Boxplot menunjukkan bahwa daun maja memiliki ukuran secara konsisten lebih besar dibandingkan daun jeruk dalam semua dimensi yang dianalisis. Distribusi ukuran daun juga menunjukkan bahwa daun maja lebih bervariasi dibandingkan daun jeruk. Analisis ini memberikan wawasan bahwa ukuran daun jeruk dan daun maja memiliki pola distribusi yang berbeda dan hubungan antar dimensi yang konsisten. Temuan ini dapat digunakan untuk mendukung pengembangan produk yang memanfaatkan daun jeruk dan daun maja sesuai dengan karakteristik fisiknya. Baik, cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.